Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri YouTube sahabat milenial yang berbahagia dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini Pesantren Indonesia akan ikut memberi sikap terkait persoalan yang lagi viral di beberapa channel YouTube. Ada beberapa ustadz asatidz yang berbicara tentang ayatus sifat, baik sifatul af'al ataupun sifatul dzat, dan sangat menimbulkan kontroversi dan meresahkan bagi kami dari kalangan kaum santri. Terkait dengan ayat sifat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kaidah berpikir, kaidah kita memahami dan menyikapi, sebagaimana di dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat yang ke-7 berfirman, "Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Yang menjadi core pembahasan dan yang menjadi konsep pada persoalan ayat sifat di dalam hal ini adalah kalimat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Nah, yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Bahwasanya tidak ada yang tahu tentang takwilnya ayatus sifat mutasyabihat kecuali Allah yang tahu. Nah, makna yang pertama, kecuali Allah yang tahu. Lalu manusia, kita sebagai orang yang beriman itu tidak akan pernah tahu, kecuali hanya yaquluna warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Terkait dengan ayat-ayat sifat, ayatus sifat, sifatul af'al ataupun sifatul dzat, kita hanya beriman, tidak ikut-ikut mencari maknanya, apalagi menerjemahkannya. Kenapa kok begitu? Karena akan menimbulkan kontroversi yang secara lahiriah akan bertentangan dengan keagungan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini di dalam teori ilmu kalam, ilmu akidah ini disebut tafwid. Tafwid itu artinya adalah memasrahkan maknanya kepada Allah dengan mengimaninya, tidak menafsirkan, tidak apalagi tidak menerjemahkan. Nah, ini namanya tafwid. Nah, memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ulama lain berpendapat terkait dengan terkait dengan pedoman dan sikap kita terhadap ayat-ayat mutasyabihat berdasarkan ayat ini pula dengan pemaknaan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang tahu takwilnya ayat-ayat mutasyabihat kecuali Allah dan orang-orang yang mempunyai ilmu mendalam di bidang ilmu Quran ini. Nah, sehingga ini di dalam terminologi para ulama ilmu Quran seperti di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, ini namanya takwil. Ketika ada ayat-ayat mutasyabihat, contoh Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yadullahi maulula, yadullahi fawqa aydihim wa yabqa wajhu rabbika, dan seterusnya, ataupun hadis-hadis yang berhubungan dengan sifatul dzat ataupun sifatul af'al seperti waja'a rabbuka, Allahu yanzilu ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia, dan seterusnya. Itu oleh para ulama berdasarkan pemahaman yang kedua, yaitu yang memahami tentang ayatus sifat al-mutasyabihat baik sifatul af'al ataupun sifatul dzat, itu adalah orang-orang yang mempunyai keilmuan dengan cara mentakwil. Mentakwil itu artinya adalah memaknai ayat itu sesuai dengan kaidah bahasa Arab, sesuai dengan kaidah ilmu Al-Quran, agar tidak terjadi pengkaburan makna yang sehingga menyebabkan ada penyamaan zat Allah dengan hawadis, dengan ciptaan-ciptaannya.
Nah, maka dari itu para jamaah santri YouTube yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat tidak boleh diingkari. Ada dua kubu. Kubu pertama adalah tafwid. Tafwid itu adalah menyerahkan maknanya kepada Allah, cukup dibaca. Bahkan di dalam riwayat-riwayat seperti Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, qiraatuha tafsiruha. Jadi membacanya itu sudah merupakan tafsirnya. Tidak boleh tatabbu', tidak boleh mencari-cari arti apa makna yang sebenarnya, tidak boleh. Cukup iman, cukup membaca. Kalau ada orang bertanya, itu bid'ah, tidak perlu ditanya. Nah, bagaimana sekarang kalau menafsirkan? Kalau menafsirkan itu berarti namanya melakukan takwil. Nah, takwil inilah harus berhati-hati. Jangan sampai semudahnya mengeluarkan statement terjemah dari ayat mutasyabihat yang pada konsekuensinya nanti menyebabkan Allah Subhanahu wa taala sama dengan hawadis. Nah, oleh karenanya untuk saat ini perlu saya ikut-ikut pesantren Indonesia, ikut-ikut memberi sikap bahwasanya takwil ini sudah dipakai sejak zaman sahabat. Bahkan Rasulullah SAW suatu ketika berdoa untuk Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas ini oleh Rasulullah didoakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepada Ibnu Abbas apa itu ilmu agama yang mendalam, wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkan pula cara mentakwil Al-Qur'an yang benar. Nah, jadi sejak zaman sahabat, bahkan sejak zaman Rasulullah, takwil itu sudah ada. Sementara di beberapa channel YouTube itu takwil ditiadakan, bahwa ulama salaf itu tidak menggunakan takwil. Itu adalah penyelewengan dan kebohongan. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang mengajarkan dan mendoakan takwil itu sendiri. Dan di Al-Quran disebutkan bahwa takwil itu ada. Nah, oleh karenanya terkait dengan tafsirnya ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, di dalam riwayat At-Tabari disebutkan diantaranya adalah Ibnu Abbas mengatakan, ana mimman ya'lamu ta'wilahu. Katanya Ibnu Abbas, saya adalah di antara orang yang mengetahui takwilnya Al-Quran. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian, jika ada pernyataan bahwasanya takwil itu tidak dilakukan oleh ulama salaf, itu adalah bohong dan mendustakan doa Rasulullah, sekaligus mendustakan Ibnu Abbas, orang yang menjadi turjumanul Quran, menjadi mutarjimul Quran, penerjemahnya Al-Quran. Nah, oleh karena itu mari penting kita ulas sedikit bahwasanya ulama salaf selain bersikap tafwid, memasrahkan maknanya Quran yang mutasyabihat seperti Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yang kalau diterjemah Allah bersemayam ada di atas aras, bersemayam duduk di atas aras kalau diterjemahkan. Nah, tafwid maknanya berarti tidak menterjemahkan, tidak mentakwil iman aman nabihi. Nah, namun pendekatan yang kedua juga dipakai oleh sahabat, dipakai oleh ulama salaf. Di antaranya ini yaitu dari Al-Imam At-Tabari di dalam kitab Jami'ul Bayan an ta'wili ayil Quran atau an ayil Quran, bahwasanya ada riwayat dari Ibnu Abbas, beliau itu mentakwil yauma yukshafu an saqin. Kata sak di sini oleh Ibnu Abbas ditakwil dengan kata-kata huwa yaumu harbin wa syiddatin. Dan juga dalam kitab yang sama Al-Imam At-Tabari, Al-Hafidh At-Tabari melakukan takwil tentang kata-kata istawa, yaitu beliau mentakwil kata-kata istawa ala alaihinna summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, istawa sama dengan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau menafsirkan ala alaihinna wartafa'a fadabbarahunna biqudratihi wa khalaqahunna sab'a samawat faqul ala alaiha uluwa mulkin wa sultanin la uluun tiqalin wa la zawalin. Jadi yang dimaksud istawa di sini adalah ai uluwa mulkin wa sultanin. Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu mentarjih ini dari kalangan salaf, bahwasanya takwil itu dipakai oleh ulama salaf.
Dengan demikian kita sudah tahu. Pada lanjutan berikutnya kami akan bahas tentang ulama-ulama lain yang melakukan takwil. Jika ada pernyataan, jika ada penjelasan bahwa ulama salaf itu adalah mentafwid semua, ini adalah sebuah kebohongan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.